Jangan sampai bikin self diagnosis, oh saya lagi stres, saya kayaknya gangguan mental di depresi, keseringan di rumah, terlalu banyak di rumah gitu. Kemudian kita melabeli diri kita sebagai orang yang depresi nih. Padahal kita sebenarnya normal-normal aja gitu. Tapi kita sudah melabeli diri kita depresi dengan melihat ciri-ciri yang ada di internet, entah itu yang diomongin influencer. Jadinya kita tuh menjatuhkan diri kita ke hal yang sebenarnya kita nggak di situ gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di Miami Podcast Motivasi di Kala Pandemi. Podcastnya kelompok 66 KKNDR UINSA 2021. Aku Rahma Puspitasari akan menemani kalian pada pagi hari ini untuk sharing dan ngobrol-ngobrol seputar mental health di masa pandemi. Nah, pembahasan kali ini pas banget nih, pasti teman-teman di rumah pada jenuh ya kan, ngerasa jenuh selama pandemi ini. Duh, kok sepi banget ya di rumah, nggak kayak di kampus. Duh, kapan ya pandemi selesai dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu mungkin akan berpengaruh pada mental health dan dapat memicu stres. Nah, oke, kalian nggak perlu khawatir ya, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dari jurusan psikologi. Nah, yang akan berbagi kepada kita ilmu-ilmu tentang mental health, dan pastikan teman-teman semua nyimak ya. Oke, tanpa basa-basi, kita sambut, ini dia Kak Yundita Putri Ageng Safitri. Nah, halo Kak Fitri. Kak Ya Kak, Putri. halo. Halo. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Kuliahnya lancar-lancar semua nggih? Masih libur sih ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Kak, menurut psikologi itu apa sih kesehatan mental atau mental health itu? Oke, ngomong soal kesehatan mental ya. Kalau definisinya sendiri itu kesehatan mental bagi WHO, dari WHO itu ya, itu ada 4 kriteria utama tentang kesehatan mental. Yang pertama adalah ketika kita bisa mengendalikan potensi diri kita, kemudian ketika kita mampu mengatasi stres sehari-hari, yang ketiga kita produktif, dan yang keempat bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, dari keempat kriteria utama ini, kita bisa jadikan sebagai referensi tentang kesehatan mental gitu, tentang kesehatan mental kita. Tapi yang perlu diingat adalah kesehatan mental itu bukan sekedar tentang gangguan mental saja gitu. Jadi kesehatan mental kalau di psikologi itu diibaratkan sebuah kontinum atau sebuah garis lurus di mana itu ada positif dan negatif gitu. Jadi ada garis lurus yang ada sisi jadi kayak kontinum garis lurus, di sebelah kanan itu ada positif ada negatif. Jadi dari hal ini kita nggak bisa nyimpulin kalau seseorang itu benar-benar langsung mengkategorikan seseorang ke orang yang sehat mental dan sakit mental gitu. Itu nggak ada hal pacuan yang saklek gitu loh untuk menentukan bahwa oh orang ini sehat mental, oh orang ini sakit mental. Kita nggak bisa bilang kayak gitu gitu. Karena setiap hari pun ini bisa berubah gitu. Bisa saja hari ini kita condong ke arah kanan atau ke arah yang lebih positif gitu. Bisa saja tiba-tiba kita ke arah yang kiri, lebih ke arah yang negatif gitu. Itu bisa aja gitu. Karena banyak pemicunya juga kan. Makanya di psikologi itu gangguan mental itu nggak dianggap sebagai suatu penyakit gitu. Itu sih Kak. Jadi kalau bicara soal kesehatan mental, WHO sendiri itu udah punya 4 kriteria utama gitu. Yang pertama itu bisa mengenali potensi diri, kemudian mampu mengatasi stres sehari-hari, ketiga itu produktif, keempat bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, dari keempat kriteria utama ini itu bisa dijadikan sebagai referensi gitu tentang kesehatan mental kita gitu kan. Tapi yang perlu diingat di sini, kesehatan mental itu bukan cuma tentang gangguan kesehatan mental aja gitu. Kesehatan mental di psikologi itu dipandang sebagai sebuah kontinum atau sebuah garis di mana ada positif dan negatif gitu. Jadi dari sini kita nggak bisa bilang
mengkategorikan seseorang itu, oh ini orangnya sehat mental gini, oh orang ini sakit mental gitu. Nggak sesaklek itu, nggak sesimpel itu untuk menentukan seseorang dari kesehatan mentalnya gitu. Jadi tiap hari itu seseorang bisa aja tuh berubah. Mungkin hari ini seseorang condong ke arah yang lebih positif atau ke arah kanan, tapi bisa aja besok seseorang kesehatan mentalnya itu lebih condong ke arah kiri atau ke arah negatif gitu. Tapi ini semua tuh hal yang normal gitu. Nah, makanya di psikologi sendiri itu kita menyebutnya dengan gangguan kesehatan mental, bukan penyakit ataupun tidak dianggap sebagai sebuah penyakit gitu. Gitu, Kak. Oke, Kak. Nah, dari semua penjelasan Kakak, kenapa sih kesehatan mental itu penting? Nah, kenapa kesehatan mental itu penting ya? Jadi kesehatan mental itu terhubung dengan banyak hal dalam hidup kita gitu. Misal nih, mungkin semua udah banyak yang tahu juga ya. Banyak penelitian, banyak studi yang menjelaskan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik gitu. Nah, misalkan nih, ketika seseorang kehilangan semangat, badannya ikut lemes gitu. Atau ketika kita sakit, kita jadi sulit berpikir gitu. Kedua hal ini tuh saling berhubungan gitu. Atau ketika orang depresi, ternyata dia itu lebih beresiko terkena penyakit jantung gitu. Jadi ada hubungannya. Nah, selain itu juga kesehatan mental ini berhubungan dengan kehidupan sosial kita gitu. Ketika kita ada di lingkungan yang positif, kemungkinan kesehatan mental kita juga baik gitu. Ketika kita tidak memperhatikan kesehatan mental, otomatis kita juga jadi orang yang mungkin sulit bergaul gitu. Karena kita udah, misal nih, kita nggak punya motivasi gitu. Kita akhirnya jalanin hidup juga males, terus ketemu orang juga males, relasi kita juga bakal rusak gitu. Jadi kenapa kesehatan mental itu penting gitu untuk dijaga. Nah, terus sebenarnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental dan mungkin akan mempengaruhi pengaruh buruk dari kesehatan mental itu apa sih, Kak? Untuk pengaruh buruk untuk kesehatan mental kita. Ya, kalau bicara faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, mungkin saya bisa bagi jadi dua ya. Ada faktor internal sama faktor eksternal. Mulai dari faktor internal itu bisa dari biologis dan psikologis kita gitu. Biologis itu misalkan dari kondisi fisik kita, terus kondisi otak kita seperti apa gitu kan. Atau kita sedang kelelahan, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Kemudian yang kedua ada faktor psikologis. Di faktor psikologis ini kita akan berbicara tentang bagaimana emosi kita, bagaimana pemikiran kita, sudut pandang kita terhadap diri kita sendiri, kemudian bagaimana perasaan kita dan lain-lain itu. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Ini ada faktor sosial, di mana kita tuh lihat dari kondisi rumah atau bagaimana pertemanan kita. Terus misalkan di kondisi tertentu kita habis diputusin pacar atau kita habis kehilangan teman, ditinggalkan keluarga yang tiba-tiba meninggal gitu kan, itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental. Kalau bicara dampak terburuknya ya, yang dihasilkan dari kesehatan mental gitu, kembali lagi di awal tadi yang saya jelaskan ya, kalau kesehatan mental itu akan mempengaruhi kehidupan kita gitu, benar-benar sangat berpengaruh terhadap kestabilan kehidupan kita gitu. Jadi kalau misalkan nih seseorang kesehatan mentalnya sedang terganggu gitu kan, itu kan juga bisa ke arah mengganggu kesehatan fisik kita gitu. Kesehatan fisik yang terpengaruh ini ya, itu kan juga bisa kalau misalkan sampai parah, itu bisa juga menimbulkan kematian gitu kan. Terus juga ke diri kita, ke lingkungan kita, itu juga akan berpengaruh gitu. Dampaknya juga besar kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor yang tadi itu gitu. Nah, Kak, kan zaman sekarang anak milenial kan ada yang mengklaim dirinya kena gangguan kesehatan mental ya akibat pandemi ini karena mereka kan akibat pandemi ini orang-orang
apalagi mahasiswa seperti ini kan lingkup sosialisasinya kurang ya, karena ada pembatasan PPKM lah, gimana nggak bisa keluar, nggak bisa ke sini. Nah itu gimana saran kakak untuk mereka biar kesehatan mentalnya itu tetap sehat gitu? Ya, sebenarnya ya, sekarang itu kan juga udah banyak kayak seminar-seminar ataupun informasi-informasi di internet tentang kesehatan mental gitu. Bahkan banyak sekali influencer yang juga berbicara gitu tentang pengalaman kesehatan mental mereka, tentang pokoknya udah bukan hal yang tabu lagi kita bahas tentang kesehatan mental gitu ya. Kalau di era pandemi gini, mungkin banyak sekali orang yang akan merasa cemas, takut, kesepian dan sedih gitu kan, karena kita tiba-tiba yang awalnya hidup normal-normal aja, biasa di luar ini, bisa bisa komunikasi dengan siapapun, bisa berelasi dengan siapapun, tiba-tiba harus dihentikan gitu aja, dirumahkan gitu aja gitu kan, kayak mendadak sekali gitu tanpa ada Ya, persiapan benar sekali apapun. Kak. Otomatis itu hal yang normal gitu loh. Kalau kita merasakan cemas, kita merasakan takut, itu hal yang sangat-sangat normal. Tapi yang perlu diingat di sini, jangan sampai karena kita merasa cemas, kemudian kita ngerasa takut, kita cari nih informasi di internet, kita dengarkan para influencer atau apapun informasi yang kita cari sendiri itu ya. Kemudian kita menjudge diri kita, oh kayaknya kita nggak sehat mental deh. Kayaknya kita ngalamin gangguan kesehatan mental deh gitu. Sebenarnya ngerasain hal-hal kayak gini tuh normal gitu loh. Sebagai manusia, ngerasain emosi tuh nggak selalu emosi positif kan. Ada waktu-waktu tertentu kita akan ngerasakan emosi negatif. Kayak misalkan pandemi sekarang kita ngerasakan cemas, takut gitu. Itu hal yang normal gitu. Yang nggak normal adalah ketika kita berlarut-larut di situ terus gitu. Stresornya ini udah nggak terlalu gitu, udah nggak ada, kita nggak tahu kenapa kita sedih, kita nggak tahu kenapa kita kecewa, itu yang bahaya sih. Tapi kalau misalkan stresnya karena nggak bisa ketemu sama orang lain nih, karena terlalu lama di rumah, ini harusnya masih normal gitu. Tapi untuk tahu benar-benar apakah kita ini apa yang kita rasakan ini normal atau enggak, kita nggak bisa berpatokan langsung cuma di internet dari influencer, itu nggak bisa. Kita harus pergi ke tenaga profesional, karena sebagai orang awam, orang umum itu nggak bisa bikin diagnosis, nggak bisa bikin judgement gitu. Jangan sampai bikin self diagnosis, oh saya lagi stres, saya kayaknya gangguan mental di depresi, keseringan di rumah, terlalu banyak di rumah gitu. Kemudian kita melabeli diri kita sebagai orang yang depresi nih, kita berlarut-larut di situ. Padahal kita sebenarnya normal-normal aja gitu. Orang lain juga merasakan hal yang sama dengan kita gitu. Tapi kita sudah melabeli diri kita depresi dengan melihat ciri-ciri yang ada di internet, entah itu yang diomongin influencer. Jadinya kita tuh menjatuhkan diri kita ke hal yang sebenarnya kita nggak di situ gitu. Makin parah gitu nanti kondisinya kan. Jadi tipsnya tetap, kalau misalkan nih, kalian bisa, kalau kalian belum berani untuk pergi ke tenaga profesional gitu, kalian mungkin bisa dimulai dari cerita ke teman kalian, sharing ke teman kalian, supaya kalian tuh dapat pandangan baru. Oh ternyata pas kalian sharing, ternyata teman kalian ngerasain hal yang sama gitu. Oh berarti masih kadar normal nih gitu kan. Itu sih. Nah, iya benar sekali Kak. Terima kasih Kak saran-sarannya. Nah, yang terakhir nih, kan kita nggak, walaupun kita berusaha untuk bersosialisasi, walaupun via virtual seperti ini, kasih tips juga dong Kak, saran untuk healing sendiri di rumah. Gimana Kak? Ini tips dari saya pribadi ya. Uh, yang Ya, pertama sih, ya, yang pertama itu kalau saya pribadi itu kontrol apa yang bisa kita kontrol. Jadi kan seperti yang kita tahu gitu ya, sekarang tuh banyak banyak sekali berita tentang pandemi ini. Bahkan mulai dari yang valid sampai yang hoax itu udah banyak banget gitu kan. Nah, kita tuh nggak bisa ngontrol orang yang bikin berita gitu. Kita nggak bisa ngontrol media untuk memunculkan berita seperti apa gitu. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri. Mungkin dengan kita membatasi berita-berita yang ada gitu. Jadi jangan sampai karena kita ini panik gitu, terus kita baca, kita konsumsi semua berita yang makin menimbulkan kepanikan diri kita gitu. Jadi kontrol apa yang bisa kita kontrol, karena
karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, makanya kita yang harus bisa pintar-pintar membatasi informasi apa saja yang harusnya masuk ke diri kita gitu. Cukup baca 1-2 berita dari sumber yang terpercaya, menurut saya udah cukup deh. Daripada sehari kalian baca banyak berita, ternyata makin menimbulkan panik, stres sendiri di rumah gitu kan. Terus yang kedua, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung, kita nggak bisa komunikasi secara langsung, kita ciptakan cara komunikasi yang baru, misalkan dengan via Google Meet seperti ini, via bisa dengan chat ataupun dari video call. Jadi kita tetap bisa berkomunikasi dengan teman kita, walaupun rasanya mungkin nggak senyaman, nggak seasik pas kita ketemu langsung, tapi tetap bisa ini. Karena kalau kita sering ngobrol sama orang gitu kan, kita juga nggak terlalu larut dengan pikiran-pikiran yang jelek-jelek gitu kan. Kemudian mungkin melakukan kegiatan positif di rumah. Nah, karena ini kan lagi sering di rumah gitu, banyak kegiatan di rumah. Nah, kita tuh bisa melakukan kegiatan positif, misalkan yang sebelumnya olahraga harus di luar, kita ubah ke olahraga di rumah. Olahraga itu membantu untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Atau kita belajar masak, atau kita membangun relasi yang lebih dekat dengan keluarga, itu kan bisa gitu. Kemudian bisa dengan belajar cara mengatasi stres kita gitu. Misalkan dengan pagi-pagi nih bangun tidur, kita lakukan meditasi gitu. Itu kan bisa membuat kita belajar untuk cara mengendalikan stres kita gitu. Dari awal bangun tidur, kita itu pastikan untuk berpikir positif gitu. Jangan mikirin hal yang buruk dulu gitu. Kita pastikan pikiran kita tuh benar-benar sudah tenang untuk mikirin hal-hal yang positif gitu. Terus ini yang penting sih menurut saya terakhir, self talk. Jadi di self talk ini kita bicara kepada diri kita sendiri, entah di depan kaca ataupun kita lagi duduk diam, kita bicara ke diri kita sendiri. Jadi kita tuh memastikan, kan kalau misalkan cerita ke orang mungkin kita takut dapat judgement yang buruk atau dapat penilaian yang seperti apa. Jadi biarkan kalian berbicara ke diri kalian sendiri untuk menerima segala emosi yang ada gitu. Karena semua perasaan itu valid gitu. Nggak ada perasaan yang salah gitu. Perasaan itu semua valid. Jadi jangan ditolak kalau ada perasaan negatif, ada emosi negatif, itu jangan ditolak. Tetap kita terima, kita selami gitu. Kenapa ya kok saya ngerasa seperti ini? Kenapa ya kok saya jadi seperti ini gitu? Kenapa kok mikir gini? Jadi kita selami perasaan itu, kita terima, jangan ditolak gitu. It's okay to feel whatever you're feeling gitu kan. Terus mungkin kalimat ini, it's okay to not be okay, itu emang bener-bener nggak apa-apa gitu, karena emang kita itu cuman dituntut untuk belajar menerima apapun emosi kita. Jadi jangan ditolak gitu. Semakin kita tolak, semakin dia terpendam, nanti jadinya bom waktu, suatu hari nanti malah emosi-emosi negatif ketika ada pemicunya lagi, keluar semua makin gila gitu kan. Itu sih Kak. Nah iya Kak, terus pertanyaannya bedanya emosi negatif sama emosi positif itu apa ya Kak, kalau boleh tahu? Ya, jadi emosi negatif sama emosi positif ya. Emosi itu kan sebuah perasaan gitu. Emosi positif itu misalkan kayak kita senang, kita bahagia, pokoknya emosi yang cenderung kita terima gitu. Biasanya emosi positif ini cenderung kita terima, perasaan-perasaan bahagia, perasaan senang gitu. Sedangkan di emosi negatif itu kayak perasaan marah, sedih, kecewa, takut, kesel. Itu kan hal-hal yang sering kita tolak gitu. Padahal itu normal gitu. Semua manusia pasti merasakan dua emosi ini. Nggak mungkin kita stabil untuk bahagia terus, nggak mungkin kita stabil untuk sedih terus, itu kan nggak mungkin. Jadi it's okay to feel more than one feeling, more than one emotion. Karena emang emosi itu emang hal yang complicated gitu. It's okay gitu kalau ngerasa sometimes sedih, sometimes senang gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu larut di situ gitu. Kalau kita merasakan emosi negatif, kita selamin aja. Oh kenapa ya, kenapa gitu. Nanti kita cari solusinya gitu. Jangan larut di situ aja gitu. Oke, terima kasih Kak Putri. Nah, itulah
itulah tadi obrolan kita sama Kak Putri ya teman-teman. Wah, sangat menginspirasi sekali. Berarti menjaga kesehatan mental selama pandemi ini sangat penting ya teman-teman. Soalnya kita ranah sosialisasi kita semakin menyempit, tapi kita dituntut untuk tidak gampang stres dan mudah memaafkan diri sendiri. Nah, untuk yang terakhir, jangan lupa teman-teman untuk follow akun media KKN kami di Instagram @kkndr.winsa66 dan YouTube KKNDR Official 66 untuk mendapatkan info-info terbaru dari kami seputar pola hidup sehat dan produktif selama di rumah aja. Nah, saya rasa cukup sekian obrolan kami dengan guest spesial kami Kak Putri di Miami Podcast Motivasi di Kala Pandemi, podcastnya kelompok 66 KKNDR Winsa. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rahma Puspitasari sebagai host dan Kak Putri sebagai guest. Kami semua pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.